Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nikah, akikoh itu ada ketentuan agamanya. Sudah ada ketentuannya, kita sudah tahu semuanya. Tetapi untuk prosesi pernikahan, adat ikut terlibat, dan Islam mentoleransi segala bentuk adat asal tidak mengacau, merusak iman. Seperti ya sudahlah, namanya orang jadi manten biasanya ada pisang ya, sak tundun gitu. Apa sak tundun tuh? Ya pokoknya pisang utuh itu dipasang, ada janur. Ya sudahlah, asal bukan pisang curian tidak apa-apa. Asal bukan janur rampokan tidak apa-apa. Asal tidak mengganggu keimanan kita, itu tradisi ditoleransi. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi bagian dari hukum. Kemudian 7 bulanan, memang ada yang menentang tingkepan. Oh tidak ada itu. Iyalah iya, saya juga tahu, saya juga membaca hadis dan kitabnya bahwa 7 bulanan itu tidak ada di kitab. Tapi kalau mendoakan orang hamil itu ada di hadis, ada di kitab, ada. Lah mendoakannya itu loh syariatnya. Kemudian nanti ada cengkir, apa ya, degan muda dipecah. Ya pokoknya bukan degan colongan juga apa-apa. Tapi kalau telur diinjek, ya telur diinjek mubazir, oh dosa itu. Mubazirnya itu dosanya, bukan karena nginjek telurnya. Karena telur diinjek kan terus tumpah kemudian kemana-mana. Itu yang tidak boleh. Apalagi dipercaya, iki engko nek telur diinjek nek pecah engko gini, kalau tidak pecah gini. Oh itu lebih baik, harus ditiadakan. Ganggu akidah, ganggu kepercayaan. Kemudian tingkepannya gitu, kendil diisi banyu ya. Kemudian dibuang pecah. Masih gak tingkepan ya pecah. Wong kendil itu ngertos ya, kendil itu ya kalau sekarang ompleng sih. Sekarang mungkin tidak ada, terbuat dari tanah liat kemudian dibakar, itu dibuang ya mesti pecah lah. Ngono dipercaya engko lahirnya ben lancar. Ndak usah kalau dipercayai macam-macam. Kemudian ari-ari memang harus dipendem, harus ditanam, bukan digoreng. Juga bukan dibiarkan dibuang begitu, nanti dimakan anjing atau makan kucing karena bagian dari daging kan. Dipendem bagus, dikasih garam supaya ya namanya orang biasanya diadai kemudian dikasih garam biar tidak bau. Dikasih bunga, kalau ngasih bunganya dalam rangka yang gaib ini supaya tiketnya sing nunggu. Nah itu sing nunggu sopo. Kalau dikasih bunga supaya tidak bau, silakan dikasih apa ini dimar. Kalau dalam bahasa di kampung dimar, lampu ya, dikasih lampu supaya terang. Ya sudah lah, pokoknya lampu gak colongan, listriknya gak bandol ngene. Boleh. Tapi kalau bunga memang sekali lagi dalam KSS ini bunga itu makanannya jin. Tulang itu makanannya jin. Jadi kalau panjenengan menyadari bahwa bunga makanan jin, sebenarnya tabur bunga itu pun tidak boleh. Kan banyak tuh tabur bunga di makam pahlawan. Sebenarnya itu kalau tahu mestinya tidak dilakukan. Tapi ada yang punya alasan. Itu dinisbahkan kepada Nabi menancapkan atau menaruh daun kurma. Nah daun kurma karo bunga kan gak podo. Dan daun kurma bukan makanan jin. Mestinya begitu, tapi baiklah. Saya sudah berkali menyampaikan kalau tidak diikuti ya monggo tanggung sendiri. Tapi saya sudah katakan kalau serba bunga, tabur bunga itu hindari. Kalau ingin bau ganti minyak wangi. Beres kan? Tapi misalnya bunga apa itu sedak malam ya, itu betul-betul hanya tujuannya untuk membuat harum ruangan, ya silahkan. Sekali lagi ini adalah soal hati, soal kepercayaan, soal akidah. Ini andalan utama kita, jangan sampai terganggu. Kalau ini terganggu, amal-amal kita bisa amblas. Akidah ini harus sangat kita jaga. Jangan demi tradisi kemudian akidah
terganggu, jangan. Saya bukan anti tradisi, bukan anti tradisi kebiasaan, enggak, tapi pilih-pilih. Seperti kemarin ditanyakan, hitung-hitungan gimana kalau sudah cocok berjodoh tapi dihitung 25 itu ya, misalnya total 25, wage piro wage, entahlah berapa wage berapa, kemudian Selasa berapa, Selasa wage, kemudian ini ketemu misalnya Rebu Pahing misalnya begitu, kan geheng katanya begitu, kemudian itu tidak cocok, kemudian hitungan 25, oh pasti mati, gak atau 25 itu ya mati, oh dai, perkara kapan mati ini kan sama-sama tidak tahu juga, itu jelas melanggar akidah, itu berbahaya, tidak boleh panjenengan membatalkan rundingan dengan calon besan hanya gara-gara hitungan dosa. Mengapa? Karena tidak ada syariatnya, itu mengganggu akidah. Padahal Nabi SAW mempermudah hubungan, yang penting kafa'ah, kufu pantes, kufu itu pantes. Bagaimana kalau tua dengan muda? Pokoknya pantes, gak apa-apa. Iya tuh, yang penting pantes. Yang tua awet muda, yang muda rodok cepet tua, kan gitu kan. Kalau sudah suami istri biasanya nyocok nih, gampang, itu enggak ada masalah, enggak ganggu akidah kalau itu. Ya, Nabi SAW umur 25, Siti Khadijah umur 40, enggak ada masalah. Malah istri yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang dicemburu oleh Siti Aisyah justru Siti Khadijah. Baik, gitu nggih. Nggih. Nanti dilihat aja kalau ada unsur mubazir atau unsur mengganggu kepercayaan, jangan lakukan.